Halo, malam semuanya. Halo, malam. Apa kabar? Baik-baik, Oh, bro. Oke, jadi hari ini temanya agak beda ya. Biasanya kalau kita setiap hari Senin bicaranya soal teknikal. Nah, teman-teman mungkin aware ya kalau semuanya kita punya bulan Desember ini tinggal hitungan hari lagi. Nah, kira-kira kalau hitungan hari ini apa sih yang kita ekspektasikan minimal kita punya plan nih sampai Desember akhir tahun. Apakah market nanti akan cenderung sepi atau sebenarnya marketnya masih asik-asik aja sampai akhir tahun nanti tanggal 30-an ya teman-teman ya. Oke. Nah, dari sini mungkin di hari ini kembali kita undang juga invite teman-teman kita di sini Pak Farul sama Jojo ya atau teman-teman taunya kalau baca riset tuh Jonathan Gunawan. Nah ini mungkin wajah-wajahnya nggak asing juga ya udah. Nah sekarang gini, bro mungkin gini bro, ini kan hari ini tanggal berapa nih tanggal 9 ya bro ya. Jadi biasanya kalau Desember itu orang-orang secara nggak sadar ya bulan itu kerasa cepat bro. Kurang lebih kalau kita ngomong hari efektif trading ya mungkin sekitar 2 minggu atau maksimal 3 minggu sebelum orang pada liburan nih bro. Nah kira-kira yang mau mau kita tahu dari Pak Farul apa sih pandangan atau strategik untuk tahun depannya atau enggak paling dekat sampai Q1 nih. Nah mungkin Pak Farul sama Jojo bisa kasih invite ke kita. oke. Kalau sampai akhir tahun temanya udah jelas window dressing ya. Hmm. Window dressing ini masih jalan. Ya, big cap masih naik lah. Tapi kalau aku sih udah lebih milih untuk lihat tahun 2025. Tahun 2025, jujur, kita optimis. Target IHSG 8.600. Tapi kita lihat bakal banyak small cap berubah jadi mid cap berubah jadi big cap mungkin size-nya turun. Jadi ya aku lihat ini tema bahwa big cap kita lagi ada rotasi ini masih berjalan. Nah, mungkin kalau aku lihat ya, mungkin Desember sampai awal Januari market bisa naik, tapi memang di kuartal satu ini ada tantangan. Tantangannya apa? Kalau aku lihatnya nanti di kuartal satu itu tantangannya kalau misalnya apa namanya guidance dari The Fed ini memang udah forever hawkish. Nah, ini yang market menurut aku belum terlalu aware ya. Sama juga permasalahan di dalam negeri kita lagi lihat nih, bagaimana eksekusi dari belanja negara di kuartal 1 2025. Karena ini adalah moment of truth dari pemerintahan baru. Kalau kemarin ekspektasi lumayan tinggi, sekarang cenderung pada dasarnya untuk kuartal 1 itu wait and see. Kita baru percaya ya, market itu harus pricing in di kuartal 1 data ekonomi nggak terlalu bagus, tapi baru ada pick up kuartal 2 kuartal 3. Jadinya kalau aku lihat ya, strategi tradingnya mungkin we may go to big cap dan apa namanya bulan Desember nih sampai Januari. Tapi tengah nanti akhir Januari sampai Februari kita harus lihat udah mulai pindah lagi ke saham-saham small cap itu aku lihatnya sih. Ini should bisa rally, tapi awal tahun ini bakal ada volatilitas baru itu yang kita lihat. Oke, oke. Nah, nyinggung soal sedikit dulu bro, soal regional dari US ya Hmm, kemarin udah si Trump kan udah naik kan, otomatis sekarang kita masih ya. nunggu kan kebijakannya dia. Hmm. Lumayan ini ya bro ya, lumayan bisa buat marketnya pick up juga untuk US market. I mean, nah terus juga kalau Ya. kita lihat kebijakan tarifnya juga lumayan shocking juga bro ya. Kita juga masih nggak ngerti implikasinya seperti apa. Terus juga masih akan ada data inflasi nih bro. Nah orang-orang kemarin ya setelah cut rate yang pertama kali nih bro, uh, ada banyak orang juga yang masih percaya kalau di bulan Desember ini akan ada kemungkinan sekali lagi cut rate nih bro akhir tahun. Ah, Nah, setuju. nah Amerika setuju. Amerika bisa cut rate. BI juga sangat mungkin cut rate itu likely kejadian. Mari kita lihat minggu depan ya tanggal 18. tanggal 18, jadi sorry yang 18 Tapi pada ya. dasarnya ini udah mulai udah diantisipasi sama stock market kita ya. Stock market Ya, kita udah mulai ada kenaikan, tapi memang next questionnya itu tadi, apakah ini terutama foreign itu bisa dengan PD bertahan di market kita, masuk di market kita di tahun depan atau enggak? oke, oke, oke. Nah, jadi balik lagi nih bro, kalau kita ngomong stall stock, biasanya kan kita lebih ngeliat, oke, kalau gitu stoknya jalan, harusnya obligasinya lumayan sepi ya bro ya. Nah, Ya. Hmm.
kalau semuanya kita ngomong dari aliran dana outflow keluar nih bro ya, dengan ada pemerintahnya si Donald Trump, terus rupiahnya kita gimana nih bro? Ya, terus pemerintah ada antisipasi apa nih bro untuk tahun depan yang bisa kita harapkan nih bro Yang untuk kita memetak. harapkan ini masih sama yang kayak apa namanya saya ngasih cerita ya dari 2 bulan terakhir ini semuanya tergantung dari global bond, Pak. Jadi global bond kemungkinan ya harus ngasih banyak. Nah ini nanti hari Rabu ini akan ada pengumuman dari Kementerian Keuangan terkait dengan postur dari apa namanya itu pendanaan di tahun depan. Kalau postur pendanaannya ini benar di bulan nanti hari Rabu diumumkan, nanti lebih banyak lagi issuance di dalam non IDR currency, harusnya rupiah ini bisa membaik. Tapi kalau aku punya pandangan itu lihat ya, rupiah itu sekarang kestabilannya 15.800 sampai Ya, 16.000. Paling nggak sampai tahun depan, habis itu keseimbangannya agak geser ke atas sebenarnya ke 16.200. Jadinya saya punya pandangan rupiah ini bisa stabil, tapi kita nggak bisa expect menguat terlalu banyak. Nanti kalau ada event-event menguat ya Bapak Ibu, rupiahnya ke 15.700 atau 15.600, itu time to buy dollar kalau untuk saya. oke, oke. Nah, bos, kalau kemarin kan dari dirimu kan sempat keluarin untuk strategic plan tahun depan tuh ya. Iya. Nah, yang menarik apa soal dedolarisasi nih. Nah, bisa bisa ini nggak kasih pencerahan dikit nih buat buat si dedolarisasi ini sebenarnya gimana bro? Apa maksudnya kemarin kan sempat ada kita mau buat mata uang sendiri ya bro ya, kayak BRICS lah segala macam. Terus Iya. ada yang tahun awal-awal ini kan mau buat Petro Yuan segala macam ya bro ya. Nah, terus tahun depan apakah itu project yang kemarin itu akan tetap jalan atau sebenarnya orang-orang udah mulai shifting nih bro? Kalau aku pada dasarnya itu ngelihat dedolarisasi itu usahanya tuh ada dilakukan, tapi pada dasarnya yang kejadian itu justru demand dolar ini makin naik. Karena yang nggak di solve itu adalah kan orang bahasnya dolar ini alat bayaran. Dolar ini bukan alat bayaran, dolar ini alat nyimpan. Jadinya fenomenanya dikarenakan supply dolar ini cenderung shortage, terus supply aset keuangan ini terlihat cenderung shortage, tapi likuiditas ini naik. Saya sih lihatnya memang fenomena yang kejadian emas itu dijadikan tempat untuk nongkrong, tempat untuk nangkring, apa namanya, tempat nyimpan uang. Ini yang menyebabkan emas itu naik. After emas sudah naik sebesar ini, aku lihatnya ini bukan waktunya lagi beli emas. Ini saya ini kali kedua ya. Kemarin saya suruh jual emas 2.200, ini salah, masih naik. Cuman aku tetap lihat ini udah overbought emas, mungkin di kuartal 1 tahun depan udah jadi waktu ya time to sell emas sekarang, tapi pindah beli saham emasnya, itu yang aku lihat sih. Ya, Karena saham emas could enjoy better margin dan ini belum terlalu dipricing. Nah, sahamnya apa? Nanya Jojo nih. Jo, saham emas mana yang bagus, Jo? Iya. ya, ya, Kalau ya. kalau Jadi kalau buat ya apa? Kalau saham-saham emas ya sebenarnya ya BRMS ya yang menarik ya. BRMS Masih yang oke, menarik. Jo? Masih 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 bisa, Jo. Dirang gope, Jo. masih dong. Ini harus ganti-gantian nih apa namanya naiknya BRMS sama Pani gitu ya. Sekarang kayaknya lagi Pani-Paninya dulu, oke. Jadi BRMS dulu sama kan ceritanya masih ini ya MSCI ya katanya masuk ke MSCI Index. Itu kalau masuk ke sono kan lumayan ya. Dan ya harusnya sih nanti juga ada saatnya lah main lagi di situ BRMS Bumi. Cuman kalau emas kayaknya BRMS ya sekarang ya. Mungkin perspektifnya gini sih, kalau mau ngomong yang gampang kan nih kan ada yang komen MDKA nih katanya nih. Mungkin gini, MDKA itu jadi gini, BRMS itu sekarang story-nya tuh lagi ibaratnya lagi capex tuh lagi ekspansi lah ibaratnya. Lagi banyak mau ngelakuin project macam-macam gitu. Nah, cycle ini tuh buat di MDKA tuh udah kejadian dulu dari tahun 2019, 2020, 2021 gitu. Nah, cuman sekarang Udah MDKA naik itu duluan, sudah masuk. berarti ya. Iya, udah. Nah, cuman MDK itu sekarang masalahnya kenapa sahamnya bisa lumayan turun? Dia udah ada di siklus di mana harus ngebuktiin bahwa oke, project yang udah kemarin direncanain mana earningsnya, mana profitnya gitu kan. Nah, mungkin sekarang ada di cycle itu, cycle MDK adalah cycle untuk membuktikan. Nah, kalau cyclenya BRMS itu masih dalam cycle waktu MDK dulu, waktu baru mau mulai naik-naiknya gitu. Karena di saat ya cyclenya dulu itu
Ya sama, cycle BRMS sekarang mau ada project ini, mau cari funding ini, cari uang gitu untuk project ini itu. Nah, artinya ini masih jauh gitu. Jadi mungkin simpelnya gitu aja ya, simpelnya gitu aja. Why itu PSAB kan ceritanya katanya mau dibeli Dewa dan sebagainya gitu. Cuman we'll see ya, karena ini kelihatannya rumornya kok nggak belum berjalan dengan baik gitu ya. Cuman paling BRMS dulu lah, kita BRMS dulu lah yang paling inilah ya, yang paling liquid, paling aman gitu. Ntar satu-satu tuh. Kalau ini kan lagi ngomongin emas Hmm. dulu nih ceritanya kan ya. Ya, gitu. Iya. Oke, tapi kalau secara fundamental progress gimana nih Hmm. Pak Jojo? Hmm. Kalau Ya. kemarin kan Hmm. tahun lalu kan kita ngomong soal dia punya kapasitas produksi harus naik ya. Nah, so far gimana nih progress? Kemarin sih terakhir kali kan ada sempat ini baru ya, tambang baru. I'm quite not sure namanya apa, tapi mungkin balik lagi nih, mau yang gue garis bawain lagi nih. Mungkin terlepas kita ngomong valuasi dulu nih. Soalnya valuasi itu susah kita buat buktikan. Yang perlu buktikan valuasi itu sekarang di MDKA. Balik lagi. BRMS itu belum masa untuk membuktikan itu. Dia adalah masa untuk masuk ke MSCI Index, masa untuk lagi cari funding lagi. Setiap kali dapat funding akan jadi good news buat dari BRMS itu gitu. Cuman memang kita harus taktikal lah sama flow-nya gitu. Kayak sekarang kan mungkin lagi trennya lagi Pani dulu nih. Ya udah kita liatin. Tapi nanti once Paninya lagi gantian dia biasa gantian lagi nanti ke BRMS, ke Bumi gitu dan sebagainya. Cuman the things is kita bisa percaya bahwa BRMS ini kan sekarang udah ada investornya juga dari Pak Antoni Salim ya. Jadi maksudnya di sini kan governance-nya juga ada perbaikan dan sebagainya gitu, dan nggak menutup kemungkinan nih ke depannya BRMS ini bakal ceritanya kayak Bumi. Bumi itu kan pengen ini kan return earnings-nya mau di reset gitu, kuasi istilahnya kan. Nah ini juga nggak menutup kemungkinan nanti next itu di BRMS. Ya dengar-dengar sih secara governance sebenarnya BRMS itu sekarang yang udah lebih clean ya dibandingin Bumi gitu. Jadi kayak ini adalah saham yang udah lebih siap buat jalan lah ibaratnya gitu, lebih buat jalan. Habis itu juga story MSCI Index itu benar-benar udah didengar di mana-mana, maybe bisa masuk di Februari ya, but we'll see on the stock price-nya gitu ya. Kalau seandainya bisa di maintain di harga ya harga-harga sekarang gitu dekat 500 gitu, itu lebih aman sih bisa masuk MSCI Index sih sebenarnya. Oke, 400 oke. 500 ya. Nah, ngomong-ngomong soal MSCI Index nih, kebetulan nih ya, kita ngomong soal brand yang katanya mau masuk MSCI bagaimana. Nah, oke. Kalau kita ngomong dari brandnya sendiri ya, kemarin kan memang dia sempat gagal masuknya ke FTSE dulu ya, FTSE-nya kemarin ya, cancel ya. Nah, kalau teman-teman lihat juga ya, Pak Farul, terus juga eh, Bos Jojo lihat sebenarnya kan belakangan memang transaksi kita tuh sekitar 10 T something ya, Bos ya. Nah, yang minggu lalu tuh kurang lebih sampai 9,7 triliun ya, walaupun 9,7 triliun sebenarnya market yang buat IHSG naik salah satunya dikontribusi oleh dari brandnya sendiri nih. Nah, apakah berarti ini sekarang nih momentum kembalinya lagi saham-saham konglomeratnya mereka, atau tadi Pak Farul sempat ngomong juga soal yang window dressing. Apakah nanti saham-saham window dressing ini menjadi temanya ya barang-barang seperti ini nih, Bro? Kalau yang aku lihat memang pada dasarnya ini kan aku dari awal tahun udah cerita, saya udah nggak prefer saham perbankan lagi. Ini already trading year for the banks. Yang juga sampai akhir tahun yang aku lihat market ini akan cenderung untuk positioning for the next bull run di market, dan bull run-nya ya kemungkinan di saham-saham corporate action. Nah, saham corporate action ini yang kita lihat itu sebagian besar itu saham konglo, dan memang ini kita harus bottom up, harus cari info. Ada yang tiba-tiba ownernya nambah lagi, tiba-tiba mau dimasukin investor Cina. Nah, Jojo bisa cerita tuh. Yang mana ciri-cirinya, Jo? Ya, ya. Cuman begini mungkin kalau mau tambahin nih ya. Jadi sebenarnya tuh dulu tahun 1960-an ya kalau nggak salah tuh di Amerika tuh sebenarnya pernah ada kejadian Konglo cycle kayak begini lah. It's during this kayak bad time sekarang gitu sebenarnya. Memang it's the cycle ibaratnya buat Konglo cycle, karena at current condition tuh kalau kita lihat ya, pasti Pak Farul juga sering ini ya, sering lihat apa intinya kan proporsinya itu sekarang uang simpanan itu banyaknya di corporate ya. Kalau banyak di corporate itu uang-uang itu lagi banyak di Konglo. Nah, Konglo during this time dia tuh harusnya memang ekspansi dulu, capex dulu dan sebagainya, karena ekonominya kan lagi nggak muter. Mungkin dong apa kita capex dulu nanti buat mempersiapkan saat ekonominya muter gitu kan. Nah, sisanya sih mungkin kenapa sih akhirnya saham-saham Konglo ini yang bisa naik. Jadi kan kondisi sekarang masalah adalah likuiditas itu ketat kan. Nah,
likuiditas ketat artinya kita cari saham di mana likuiditas itu akan dibanjirin gitu. Nah, likuiditas itu akan dibanjirin di saham-saham konglo gitu. Ya kita bisa sebut banyak lah. Itu tadi ada yang komen di IHD lah gitu kan dan sebagainya. Nah, semuanya kan orang jadi menspekulasi aja apa masuk di IHD dan sebagainya. Cuman mungkin yang real ya, yang real memang beneran lagi ada banyak proyeknya dan sebagainya, ya kita bisa bilang ya Pani gitu. Gitu kan salah satu contohnya asetnya diinjek, mau diinjek lagi kan katanya gitulah apa rumor-rumor yang spread around kan. Cuman intinya Pan ini kan proyeknya masih jauh ya, peak 2 kan. Peak 2 itu masih banyak, Ya, masanya oke. masih banyak gitu. Anyway, Pani ini gue nanya nih sama trader nih sama Kohang. Ini udah jadi saham sejuta umat belum sih? Kok belum kali ya? Oke, Udah berapa? Belum deh. kalau kita Belum. ngomong saham sejuta umat, Fasenya belum ya? Baru menurut mulai, belum. oke, menurut Baru start menurut gua kayak gini, jalan ya? kalau kita Hmm. ngomong sejuta umat dari kepemilikan masyarakat aja cuma 10% ya, bro ya. Jadi kalau Oke. kita ngomong sejuta Oke, umat, berarti jauh lah ya. kita masuk ke Oke, sana. nah orang soalnya yang takut sama Pani itu rata-rata bilang sih saham sejuta umat nanti nggak ada penunggunya lagi nih ambrol. Kalau cuman dia floatingnya 10% doang ya. Ya, Kalau udah kayak gitu mah, wah ini bisa dibikin berapapun harganya bener ya. ya kita bisa lihat juga dari kepemilikan yang punya di Pani ini makin lama makin naik apa enggak ya. Jangan-jangan yang punya Pani, tapi balik lagi, poin utamanya tadi yang aku bilang di depan, Bos. 10% masyarakat ini sebenarnya kan lebih gampang untuk secara ini ya, secara logik ya. Kalau mau masuk ke MSCI mungkin lebih gampang ya daripada barang-barang yang biasanya berceceran syarat barang-barang yang berceceran di masyarakat nih kalau ngomong ke masuk ke MSCI nggak lebih mudah. Nah mungkin kita ngomong sejuta umat. Oke, kita kalau ngomong sejuta umat tuh mungkin barang-barang yang kayak Bank BCA, BRI ya. Semua orang tuh nggak pakai mikir. Nah kalau kayak barang-barang kayak Pani ini ada yang ngomong premium, ada yang ngomong ini masih murah. Kenapa? Karena ada orang yang terbelah nih. Ada yang orang melihat kayak valuasinya udah premium karena mereka ngelihat yang belakang ya. Tapi ada orang yang merasa kalau ke depannya akan bagus juga. Karena apa? Mereka mungkin akan injek aset lah, mereka mungkin juga akan do something banyak soal di Kepani ini ya, bro ya. Nah, Oke. mungkin gampangnya kita harus lihat dari berapa banyak sih dia punya lahan yang sudah dimasukin ke Paninya sendiri. Nah, sebenarnya masuk akal nggak kalau Pani itu sampai 20.000, 25.000 atau 30.000 sampai 40.000 yang orang-orang bicarakan ya. Balik lagi, seberapa banyak aset yang nanti ke Pani akan dimasukkan. Nah, jadi kalau kita bicara apakah akan menjadi saham sejuta umat, ya kita lihat semuanya udah pada punya, atau kalau beli Pani masih mikir nggak? Kalau masih belum, kalau masih mikir, oh berarti belum sejuta umat, bos. Kalau semuanya kita ngomong BRI. Iya, benar orang mikir nih. Oke. Enggak, ini kita lagi baca-baca, kita ngerasa-rasa cycle dulu nih kok. Ya, ya. Masih masuk, ya belum masuk, belum pada all out lah. Masih bisa lah ya satu atau dua leg lagi kayaknya boleh nih. Nah, lepas dari 1 juta umat atau enggak, balik lagi nih kita harus lihat apa aja yang si company ini mau buat ya. Nah, kalau kita ngomong jual story ya, jual story itu sebenarnya udah pernah dilakukan waktu zamannya tech ya, bos ya. Nah, Iya, kenapa kok akhirnya berantakan? Karena sebenarnya banyak story-story yang sebenarnya nggak sesuai sama milestone-nya mereka ya. Akhirnya pelan-pelan juga gugur ya. Nah, itu bisa kelihatan tuh kalau memang lagi tren. Nanti lama-lama semua bank pada kayak dulu ya, semua pada mau transformasi ke bank digital. Akhirnya apa? Udah mulai rame, tapi eksekusinya belum sampai full, udah sahamnya keburu turun nih, bro. Nah, sementara kalau kita dari model emiten properti yang kayak Pani, ya sekarang kebetulan Pani salah satu emiten properti yang market cap-nya paling gede. Nah, apakah dia mudah ditiru? Nah, itu mungkin pertama kali yang satu kita pikir. Yang kedua, apakah milestone-nya dia atau progresnya dia itu progresnya masih bagus terus? Nah, ini sebenarnya yang harus teman-teman sama-sama track. Karena apa? Kalau kita ngomong ya umumnya kalau semuanya kayak barang-barang kemarin yang MSI, yang brand lah, cuan lah, atau barang-barang lain kayak Aman Mineral, Goto, itu mereka tetap aja sedikit banyak akan larahnya ke MSCI nih, bos. Nah, sementara kalau Pani bahkan belum sampai ke arah sana. Jadi kalau kita ngomong harusnya masih panjang. Sejuta umat apa enggak? Nah, kalau sejuta umat apa enggak, penjelasannya kayak tadi tuh, bos. Ya, benar. Ya, kalau kayak Pandi ini udah premium tuh enak ya. Aku sebenarnya ya kalau mau pakai fundamental
udah agak gimana gitu kan. Cuman ya udah kita ngitungnya dari itu aja. Berdistribusi kayaknya fasenya belum distribusi ya, masih lama. Ya, Masih, masih. betul. Nah, kalau kita ngomong Tapi ini distribusi, tapi ini makin hari ini makin big cap. Tani ini aku lihat korelasinya sama market mulai tinggi. Kalau dulu kan nggak jalan, nggak bareng market. Jadi kalau call market, percaya market naik, yang beta play ini bisa kita beli Pani sekarang. betul. Nah, mungkin yang adjustment yang kejadian yang kayak kemarin sempat kamu ngomong, Bos, Bro. Jadi kalau kita ngomong kemarin barang IHSG naik itu terpengaruh sama big caps ya, Bro ya. Nah, Iya. barusan tahun lalu ya, sorry tahun ini ya, IHSG naik salah satu yang ngatur kayak brand ya. Makanya kenapa kemarin-kemarin sempat ngomong, oke IHSG naik tinggi, tapi harus exclude brandnya nih. Nah, itu hanya orang-orang udah pada begitu ya, Bro. Jadi Iya. mungkin gue merasa nanti ke depannya mungkin ada chance orang-orang oke, kalau semuanya ya IHSG naik bukan lagi dipengaruhi atau dijalankan oleh barang-barang yang kayak big banks ini ya, Bos. Gitu sih. Iya. Iya. Ya, apa? Paling gitu sih, ke depannya kan ibaratnya nih, likuiditas yang di bank ini ibaratnya, pemerintah itu maunya bank itu likuiditasnya jangan terlalu banyak lah, pengen biar kesebar ke bawah kan sebenarnya. Jadi pasti saham-saham yang kayak banks gini bakal, ya akhirnya bakal likuiditasnya bakal turun juga ke sektor-sektor lain gitu. Kan harus disalurkan ke sektor-sektor lain kan, uang-uangnya, funding-fundingnya gitu. Nah, terus Pani ceritanya masih panjang lah. Kita boleh sama-sama ini juga kan lihat di aplikasi Terima ya. Kita ada report Pani juga tuh di situ udah diupload. Ya. Target price kita tuh 25.500-an lah kurang lebih. Kalau mau lihat detail di situ project-project apa ada semua di situ. Bisa dilihat di situ. Nah, terus setelah ngomongin Pani sih paling cerita-cerita saham-saham konglo yang lain. Tadi kan banyak yang ngomongin brand juga ya katanya. Ya brand ini sih pada akhirnya it's too big to fail. Kalau seandainya nggak bisa masuk ke MSCI Index atau kemana gitu, itu pasti akan eventually akan dimasukkan ke sono gitu. Nah, cuman kita balik lagi juga ngelihat lah, Pani ini kan juga maksudnya kenapa saham ini naik bisa sebanyak itu? Pasti ujung-ujungnya menurut saya ya itu bisa aja nggak menutup kemungkinan kan barang sebesar itu mau dibuangnya kemana? Ya harus dibuang ke MSCI Index juga lah ibaratnya gitu. Jadi ya but satu-satu lah targetnya. Ini kan mungkin yang paling dekat BRMS dulu lah ya, BRMS dulu. Terus habis itu nanti ada brand gitu kan. Nanti Pani pelan-pelan aja lah gitu, biar semuanya dapat kesempatan juga kan. Terus ya Ganti-gantian, Pak. Kalau aku sih prefer Pani udah naik lagi, udah bolak-balik nikmatin cek yang lain lagi. Karena abis ini banyak kebangkitan yang lain nih. Nah, sebelum ke sana, Bos, kita mau ngomong soal dulu ini. Sebenarnya kalau kita ngomong last 10 years ini berasa banget ya emiten-emiten rokok. Kebetulan hari ini tanya, HMSP ini udah ada katalis tapi kok nggak gerak ya sebenarnya. Nah, gimana nih, Bos Fahrul soal rokok-rokokan? Kalau aku lihat sih mulai ada harapan ya, paling nggak ini walaupun menterinya masih Sri Mulyani, tapi udah tanda-tanda cukai nggak naik 2025 itu tanda udah mulai dipikirin. Jadi aku nggak sebaris itu lagi sama rokok. Udah boleh dilihat. Nah, kita harus cek lagi nanti ada perubahan tayarnya gimana. Karena so far kalau sekarang kan yang dihitungin masih rokok ilegal, tapi pemerintahnya udah aware. Ini yang masih kita tunggu. Ya. Rokok kayaknya HMSP udah boleh lah. Ya. Jadi yang disampaikan sama Bro Fahrul ini karena kemarin dari kebijakan dari si Bu Sri Mulyani itu berimpaknya sama banyaknya rokok ilegal yang muncul ya, Bro ya. Nah, makanya kita ambil tindakan, oke, kalau begitu daripada rokok ilegal yang muncul nggak kekontrol malah nggak bayar cukai juga ya, Bro ya. Iya benar. Ya mereka berdamai ngambil titik tengah, oke, gimana supaya rokok-rokok ini dapat jalan lebih bagus lah ya, Bro ya, mungkin ya. Iya, ini juga sih apa, kita sempat research juga kan, waktu itu Pak Fahrul juga bantu-bantu ini ya, bantu-bantu government lah ibaratnya. Waktu itu kita bikin report juga. Itu sebenarnya ternyata fun fact yang kita temuin, karena rokok ini pajaknya, cukainya dinaikin terus, kan jadi masuk ke rokok ilegal. Rokok ilegal tuh orang jadi sadar, oh ternyata murah juga ya. Ternyata orang rokoknya ditambah banyak gitu. Padahal kan tujuannya kan buat ngurangin. Ternyata tidak mengurangi gitu kan. Nah, jadi ini ya tadi sih balik lagi sektor rokok boleh dilihat tapi harus masih tetap hati-hati.
Kita Oke. tactical dulu lah gitu. Cuman terlepas dari itu, balik lagi kita fokus ke perusahaan yang bakal penuh dengan likuiditas gitu. Ya, Perusahaan yang penuh dengan ini likuiditas. makanya nih, ini boleh lagi rokok, tapi tahun depan itu gini. Jujur kalau aku bilang, rupiah tahun depan itu masih challenging. Rupiah challenging, likuiditas itu nggak banyak. Tapi trader sekarang termasuk bapak ibu yang lagi nonton, sekarang itu makin pintar. Jadi likuiditas itu tuh akan jalan kepada saham-saham yang memang ada story-nya berasa. Makanya jangan heran nanti likuiditas kumpul banyak di saham mid cap, small cap, ya kayak Pani gitu. Terus apalagi Jo, yang biasa dibahas itu, Hmm. mungkin kalau bank juga non big Bang. bank, yang likuiditasnya masih bagus, itu Hmm. cerita-ceritanya Bang. nanti ya kita lihat ya. Jadi Bang. Hmm. kita harus pandai-pandai lihat likuiditas perginya kemana. Karena Hmm. likuiditas ini cukup, nah nggak empel ya, cukup aja. Likuiditas ini cukup, tapi dia akan lari ke saham-saham tertentu. Saham-saham yang orang yakin, kira-kira kayak gitu. Ya, ya. Kalau tadi ngomongin apa bank-bank kecil ya, likuiditas tuh tahun depan tuh cerita bank gini lah pokoknya. Cerita bank tuh gampangnya tahun depan itu permintaan pinjaman US dollar akan meningkat gitu. Itu Nah, ceritanya. bang apa yang Jadi bagus tuh? Bang apa yang bagus tuh, Jo? Kayak apa? gitu, Jo. Nah, tunggu Bang apa bentar yang nih. bagus Jadi sebenarnya? Jadi kenapa US dollar bakal meningkat lah permintaannya on the next year ya? Ya soalnya intinya kalau tahun ini rupiah itu yang murah. Kenapa rupiah murah? Nah, Pak Farul biasanya suka ngomong karena account defisit lah. Karena account defisit kita tuh bagus 2 tahun terakhir. Tapi belakangan ini udah mulai defisitnya udah mulai lebih lebar. Kalau udah mulai lebih lebar itu rupiah akan melemah relatif sama US dollarnya. Jadi nanti tahun depan itu minjem US dollar lebih murah daripada minjem rupiah gitu. Nah, banknya sendiri yang punya US dollarnya tebel itu sebenarnya adalah Bank Singapura. Balik lagi yang paling gue suka lah dari awal juga mungkin kalau sering denger gue live ya OCBC, NISP, OCBC, NISP. Nah, NISP ini itu yang bakal survive mungkin di tahun depan dan dia punya likuiditas banyak banget. Kalau kurang Singapura bakal siap untuk nge-profit juga sih di situ. Ini ngomong bukan ngasal ya. Ini ngomong bukan ngasal. Ini ngomong udah dari ngobrol sama direkturnya. Bahkan ya untuk likuiditas sekarang tuh kalau teman-teman tahu lah pokoknya ada LDR gitu. Nah, loan to deposit ratio-nya itu masih 70% ke bawah gitu. Nah, kalau optimal tuh kan 100 kan. Ini masih 70 dan intinya Singapura pun masih siapin uang kurang lebih 30 triliun gitu buat bank ini kalau mau ada butuh pinjaman gitu. Nah, jadinya ya kalau ngomongin bank tadi sih yang paling menarik tuh OCBC buat tahun depan gitu. Sama Bris, kalau yang gimana? Bris. Bro. Breeze. Breeze itu story-nya tetap masih panjang. Bahwa intinya dia pengen jadi bank ini yang bisa ngetap bukan cuman konsumer yang syariahnya itu syariah konservatif. Tapi dia pengen cari syariah yang lebih sentris, yang antara progresif sama konservatif lah. Nah, di sini cara buat mendapatkan customer yang ini adalah servisnya mesti bagus. Servisnya seenggaknya kayak Mandiri lah. Servisnya bisa jadi seenggaknya lebih dikit kayak biasanya kayak CIMB deh gitu. Kalau servisnya bisa sampai ke situ, karena orang-orang yang sentris ini itu lebih gimana ya? Lebih mau rate yang lebih murah. Pengen pinjamannya lebih murah, nggak pengen mahal. Nah, masalahnya apa yang terjadi di bank syariah itu kan sebenarnya karena dia merasa adalah bank syariah, kurang kompetitif jadinya kadang itu. Nah, tapi bank syariah Indonesia ini, BRIS ini, ya udah ready sih buat ngelakuin itu. Kalau kita lihat di MRT, ATM-nya udah banyak kan sekarang kan. Nah, kita kan keberadaannya udah, kita enak dong kalau punya bank syariah, mau tarik duit ada gitu. Kita nggak merasa takut kayak dulu lagi gitu. Nah, intinya gitu sih. Tapi kalau bank ini a bit tough. Balik lagi sektor ini bener-bener susah banget gitu. Jadi better nih kalau gua bilang ya NISP itu tadi. Kita yang USD-nya likuiditas USD-nya banyak aja. Bank Singapura ada NISP. Nah, terus sama paling satu lagi. Ini sebenarnya di luar dari tentang US dollar nih. Gua kasih satu bonus aja nih. Jadi BRI ini menurut gua ini bisa naik sampai kurang lebih Januari awal lah gitu. Karena di IHSG itu biasanya ada namanya free float market cap. Intinya pembobotan lah. Nah, pembobotannya sekarang itu harus dipetokin lagi. Karena sekarang udah turun jadi 7,5. Nah, mentoknya tuh biasa di 9%. 9% itu maksudnya sebenarnya adalah persentase dari masyarakat gitu. Nah, cuman kalau seandainya dimasukin ke IHSG, bobotnya itu nggak boleh kayak yang ada di BRI. BRI itu kan 45%, hampir 50% itu kan masyarakat. Nah, mentoknya tuh di 9.
Nah, karena sahamnya 3 bulan terakhir turun, nah itu mesti dipentokin. Jadi menurut gua BRI itu bisa jadi tactical ya. Paling maksimal sebulan lah gitu. Sisanya kalau mau story yang agak panjang, NISP menurut gua. BRIS cerita masih panjang, tapi NISP ini PBV-nya baru 0,7. Kalau ngelihat BNDA 1,1 gitu. Itu masih cukup rendah gitu kalau menurut saya. Termasuk kita kalau ngomong value itu value masih murah gitu ya kali Jo ya. Masih murah. Itu value-nya. Masih murah. Kayaknya upside-nya gua setuju sih. Jadi ceritanya abis ini gap bunga rupiah sama dolar nih bakal jauh lagi karena kan tipis banget. Iya. Kalau emang percaya ceritanya kayak gitu, NISP ini oke. Benar. Ya. Nah, bro, kalau kita ngacu sama yang kapan hari kita sempat live ya, banyak barang-barang backdoor listing lah segala macam. Mungkin gini deh, sebelum kita bicara ke sana, sebenarnya kenapa sih Pak Farul, kenapa kok bisa ada banyak backdoor listing nih? Nah, terus kalau dilihat lumayan juga ya, yang backdoor listing ini tiap hari naik 9% ya. Tapi kita nggak benar-benar ngerti nih mana aja backdoor listing yang bakal jalan. Tapi yang gua mau sorotin adalah kenapa nih kok ada fenomena backdoor listing lebih banyak sekarang? Nah, fenomena backdoor listing lebih banyak. Ini sebenarnya terkait dengan kondisi geopolitik global. Ya. Geopolitik global yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan di China harus immediate punya operasional dan juga punya entitas yang bukan di negaranya dan salah satunya bisa di Indonesia. Dan prosesnya ini harus cepat kok. Kalau mereka mau masuk, track record-nya belum panjang, emang semudah itu IPO. Yang ada nanti nggak begitu. Oke, jadinya dan juga dengan ongkos listing yang ada sekarang dan banyaknya perusahaan di HSG yang sebenarnya bertahun-tahun udah nggak jalan atau bisnisnya tiba-tiba dibeli, ini akan jadi opportunity untuk langsung beli cangkang aja instead of mereka mulai lagi masuk ke marketnya secara formal. Iya. Jadinya memang PR-nya sih habis ini kalau aku ya, kalau mau saham listing, salah satu short market IHSG berdasarkan PBV dulu kok. Sasaran backdoor itu yang paling cocok itu yang PBV-nya udah 0, sekian. Ya udah, jadi orang kayak beli ya, udah beli ticker doang itu jadinya. Ini yang paling mesti kita lihat itu sasaran backdoor banyak banget. Ya, oke. Mungkin ada beberapa saham terkait dengan construction, tapi bukan, ya ini construction related ya. Bisa jadi materialnya atau yang lain-lain. Nah, itu boleh dicek tuh. Nanti ada yang masuk. Terus juga ada beberapa perusahaan yang apa juga ya, yang mau ada investor masuk dari luar, nah terkait dengan China itu kita harus aware infonya tiap tahun. Ya. Baik dari berbagai sektor. Nah, ada juga satu sektor yang belum boleh kita sharing. Mungkin Jojo bisa cerita. Nah, mungkin ini Jo, kalau untuk pertanyaan Jojo lebih ini kita jangan ngomong emiten dulu ya. Sebenarnya lu ngomong sektor aja Jo. Bahaya Jo, emiten kalau udah lu cover baru lu ngomong Jo, emiten Jo. Kita cerita aja sebelum ke sektor nih, maksudnya in general nih bro, gimana kita mau tahu barang yang memang potensi backdoor listing atau barang seperti apa yang paling gampang di backdoor. Nah itu mungkin bisa kasih teman-teman di sini. Oke, kita mulai watchlist yang seperti ini nih. Nah soal emiten atau sebenarnya sektor kan banyak banget bro. Kalau mau disebutin satu itu juga nggak habis tuh bro. Listnya gua ada banyak juga. Nggak. Gimana? Koko Jojo. Paling gampang gini dulu. Ini cuma hari ini nih dengernya nih. Cuman hari ini nih. Biasanya nggak di-share nih formulanya nih. Jadi yang pertama itu lihat market cap-nya dulu. Nah, menurut kita market cap-nya itu yang pasti harus di bawah 100 miliar dulu. Karena kalau di 100 miliar tuh menurut kita itu udah kemahalan buat di backdoor. Yang pertama. Nah, habis 100 miliar ini, yang kedua kita mesti lihat utangnya atau kita lihat langsung biar in general kita lihat liabilitasnya. Nah, jadi mungkin gini lah, kita bilang market cap tadi di bawah 100 bio kan. Seandainya kita ketemu saham yang 70 bio, kita lihat liabilitasnya. Berarti kalau seandainya 70 bio, liabilitasnya maksimal 30 miliar lah gitu. Maksimal 30 miliar, jadi kan netnya 100 miliar lagi kan gitu. Nah, itu bisa kita consider tuh, kita lihat tuh liabilitasnya. Lalu yang ketiga, free float itu masyarakatnya. Masyarakatnya tuh jangan yang terlalu banyak. Mentok-mentok 30% lah. Mungkin oke lah 35% bisa kita expand dikit. Tapi
di bawah 35% lah kalau bisa. Karena artinya barang ini gampang untuk di-acquire gitu. Karena kalau terlalu berantakan gitu, itu juga susah gitu. Nah, sama paling kalau pengen lihat yang mana sih kira-kira yang sahamnya nih lebih lebih gampang buat naik, cari yang lebih nggak liquid sebenarnya gitu. Nggak likuiditas itu penting. Tapi buat ini kalau mau kalian lebih higher risk, cari yang lebih nggak liquid. Lihatnya Nah, jumlah pemegang ini, sahamnya. ini. Kalau jumlah Kalau untuk pemegang likuiditas sahamnya itu, itu ya di bawah 2000 kali ya. Sorry, kalau mau agak cerita putus ya likuiditas tadi itu ya. ada wisdom. Ada wisdom dari, kalau likuiditas itu ada wisdom dari trader tua. Liquidity Iya, iya, is iya. a function of price. Kalau harga sahamnya udah beggar 2 kali, 3 kali, nanti liquidity akan muncul Akan sendiri, keluar Bapak. sendiri. Betul sekali. Betul Ya, sekali. ya. Ini bisa jadi ilmu benar. Kalau nggak hati-hati, kalau nggak paham bisa jadi ilmu setan juga. Hati-hati masalahnya. Nih. Iya, betul. Bro. Nah, kenapa kok tadi Bro Halo ngomong ada bisa jadi ilmu setan? Karena gini ya, secara psikologi juga ada hubungannya, Bro ya. Orang-orang itu kalau kita ya, maksudnya as retail itu kadang-kadang waktu barang di bawah kita nggak punya conviction lebih, Bro. Tapi waktu barangnya udah naik, oh masih bisa masuk apa nggak? Ini pertanyaan 1000 kali yang setiap hari kita dengerin kalau barangnya udah naik ya, Bro ya. Nah, itu kenapa? Ya karena secara psikologi orang akan jadi lebih ketakutan ketinggalan kalau barangnya udah mulai jalan. Nah, makanya kenapa kok Iya, liquid itu keluarnya nanti, bukan sekarang waktu barangnya masih di bawah, masih berantakan atau masih jelek nih harganya. Makanya jadi teman-teman jangan heran kalau barang-barang yang lagi jelek itu liquidity barangnya tipis-tipis satu papan ya, tapi tahu-tahu dia jalan. Nanti kalau udah naik 20-30% atau 50% barusan masih bisa masuk apa enggak? Nah, waktu mereka masuk, mungkin kita udah pada keluar atau yang udah masuk di bawah udah pada keluar. Kalau nggak ada estafet, nomor 1, pasti yang kedua pindah ke barang lain, Bro. Ya ini Iya. mungkin teman-teman harus hati-hati juga kalau kita ngomong barang-barang backdoor listing atau semuanya barang-barang momentum yang lagi dari bawah ya. Itu sih ya. Ya, ya. Oke, Ya, apa itu. Jojo? Nah, nah, paling gini lah sama satu hal lagi kan tadi udah tuh filterannya gitulah kurang lebih. Nanti yang mesti dilihat lagi tuh satu lagi, ini asetnya ada gak sih di Indonesia gitu. Jangan sampai ketipu ya. Karena kalau seandainya aset yang ada di Indonesia kan logikanya gini, kita bisnis sebelum kita IPO-in, sebelum kita TBK-kan lah ibaratnya gitu, sebelum jadi perusahaan terbuka. Kenapa kita nggak invest private dulu gitu? Nah, ini mostly yang legit ini biasanya kan udah ada investasi di sini. Ya salah satu contohnya inilah apa namanya PAK kan yang udah benar-benar jalan banget tuh udah mau RUPS juga kan PACK ya. Nah, itu asetnya beneran ada di sini. Perusahaan paling atasnya itu kan namanya CNGR ya. Perusahaan ya nanti itu kan tulisannya kayaknya bakal perusahaan baterai sih kayaknya gitu. Nah, nikel-nikel related gitu. Terus mungkin satu lagi kalau kita bisa ngomong Foru lah ya. Foru tuh jelasnya kenapa kita lihat pemegang sahamnya sekarang IMR Asia Holding. Ini kan kita bisa mozaik teori dong, berarti nggak mungkin IMR Asia Holding beli perusahaan majalah lah ibaratnya gitu. Ini kan perusahaan ini pasti eventually kita lihat mungkin bisa di backdoor. Nah, ini bisa dicek juga nih di websitenya IMR Asia Holding kapasitasnya berapa sih gitu. Coking coal-nya berapa, stainless steel-nya berapa gitu. Nah, kalian bisa kira-kira dah itu nominalnya bisa berapa gitu. Ya, Nah, itu kan yang udah lebih jelas. Banyak yang masih belum jelas dan ya itu paling ujung-ujungnya kita mesti deep down lagi Ya. gimana nih perusahaannya, kemungkinannya apa, lihat-lihat berita lah gitu ibaratnya. Ya. Nah, ini mungkin kita bisa ngambil contoh juga kasus waktu pertama kali ya. Ini maksudnya in general, bukan berarti barangnya harus Foru atau PACK ya teman-teman ya. Ya. Nah, teman-teman bisa ambil contoh. Bah, kalau mau beli juga udah agak ada lagi di market. Gimana caranya lu beli PACK? My Iya. God. Kita bisa ambil contoh lain lagi yang udah jalan ya, yang Iya. lumayan, yang salah satu yang sukses. Gimana waktu Pani pertama kali waktu dari udah listing tuh di back, itu contoh paling real. Nah, ini perusahaan awalnya sebenarnya sektornya apa? Yang backdoor ini company yang backgroundnya dari properti. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan kan pasti ada something fishy. Nah, udah kayak begitu kita bisa ngeliat flow-nya gimana. Nah, sambil paralel kita lihat bener nggak nih company-nya masuk. Memang perlu PR ya, perlu PR. Nah, kalau semuanya udah perlu PR ini ya. Nah, teman-teman bingung gimana? Jangan pusing, tanya Jojo, tanya teman-teman research ya. Tanya kita, tanya sales-salesnya kita, biasanya mereka akan cari tahu gitu.
Iya. Ya, benar-benar. Ya, apa ngomongin backdooran tuh banyak banget soalnya. Itu mungkin di listnya bisa sampai ada 40 saham kali ya. Nah, kita sampai nge-print nih. Oh, nge-print tapi nggak boleh lihat, nggak boleh lihat. Oh, Soalnya masih belum ada yang pasti di situ. iya, iya. Itu kita masih masih kita analisa tuh ada 40-an banyak banget di situ. Nah, cuman nanti pasti gini yang kita percayalah semua. Itu kan perusahaan-perusahaan tadi kriterianya udah gue sebutin ya tadi ya. Udah Nah, cek ya, eventually checklistnya udah ya, dapet. sorry kenapa? Checklistnya udah dapet ya, checklist Iya, agent iya, udah checklistnya dibahas, tadi udah ada. Nah, lihat lebih dalam. intinya yang kita mesti kita garis bawahin nih ya. Em, jadi kita lihat IPO lagi diperketat lah. IPO lagi diperketat gitu kan. Dan sekarang yang IPO mesti yang bagus-bagus gitu kan. Nah, kan kita udah terlanjur nih mungkin ada beberapa barang yang lagi yang apa yang gimana teh tadi market cap-nya kecil dan sebagainya gitu. Bisa jadi shell company. Nah, itu kan sebisa mungkin instead of kita IPO, yaitu kita backdoor dulu di situ. Kita beresin dulu tuh dari saham-saham itu. Ya itu bisa difilter lah pakai stock bid, kalian juga pasti ngerti lah ya. Tadi tuh yang pakai requirement tadi gitu. Dicoba aja dicoba. Nah, Jadi intinya gitu sih. mungkin gini sih, yang gue Hmm. mau ini ya, sebenarnya gini ya, kalau dari tadi kita bicarain ya, sebenarnya banyak-banyak lihat company atau sebenarnya emiten-emiten yang punya corporate action ya. Nah, dari corporate action ini sendiri, teman-teman sebenarnya punya chance satu mungkin turnaround story ya. Terus habis itu juga kalau company-company yang ada corporate action berarti kita bisa ngeliat nih dari emitennya memang peduli sama dia punya keberlangsungan lah. Nah, ini salah satu nih teman-teman yang paling dekat yang bakal kejadian ini adalah Excel sama Friend ya, mungkin ya Jo ya, Pak Farul ya. Oh, iya. Terus juga teman-teman bisa lihat tuh, tadi ada pertanyaan tuh, kenapa kok hari ini si Adaro Group itu pada jalan? Nah, karena udah terjadi persepsi di masyarakat atau di retail ya, kalau semuanya barang yang jalan, ini konglomerasinya yang jalan ini. Sejak kapan? Sejak kemarin grupnya brand ya, brand, BRPT, terus ada cuannya pada jalan. Mungkin sekarang Petro, nah ada beberapa yang ngaitin sama Raja. Nah ini akan sama juga kejadian di barang-barang atau konglomerasi yang lain. Apalagi kemarin kalau teman-teman juga pernah ingat ya, grup-grupnya Bakri ya, Bakri, Salim akan sama semua. Nah, jadi kalau kita ngomong kenapa kok barang-barang yang big caps itu kayak Astra nggak bisa jalan sendiri ya, atau semuanya bank-bank nggak bisa jalan sendiri ya, simply karena sekarang market flow-nya dan trennya lagi ke arah sana tuh teman-teman ya. Kenapa? Ya karena Betul, liquidity betul. simply nggak begitu banyak kalau kalau aku ngomong ya gitu. Iya, iya, ya likuiditas lagi nggak banyak juga. Dan ya paling ini sih apa namanya? Paling kalau seandainya kayak kita nanya window dressing tadi kan ya. Hmm. Nah, kita bisa lihat sih sebenarnya window dressing kan sekarang udah ada banyak saham konglo yang kuat untuk menopang IHSG gitu kan. Hmm. Brand gitu kan bisa Pani gitu. Nah, mungkin view-nya kita kalau ngelihat window dressing yang kali ini akan ditopang oleh saham-saham konglomerasi gitu. Saham-saham konglo lah ibaratnya. Ya, Ya, saya ya. setuju juga. Oh, itu memang chance besar kalau yang jalan barang-barang yang konglomerasi ya. Apalagi kalau kita lihat ke depannya, minimal tahun tahun depan punya story. Sepertinya ya Pak Farul ya, coba nanti lengkapin ya. Kayak grupnya Pak Prayogo itu mereka coba melengkapi lini bisnisnya mereka ya dari A ke Z-nya, termasuk kalau kita teman-teman lihat juga grup-grupnya Bakri ya, dari Salim juga ya, makanya mereka kenapa kok jalannya bukan simply karena satu grup, enggak, karena memang bisnis yang serupa itu mereka coba lengkapin tuh teman-temannya. Nah itu sih kalau menurut kita sih. Ya, ya, ya. Nah, mungkin terakhir kali ini, Bro. Ini mungkin karena kita akan live paling terakhir sih nanti tanggal 16 ya, teman. Sorry, tanggal 18. Jadi mungkin kalau sama teman-teman research kita, Pak Farul lah, Jojo lah, sebelum akhir tahun nih, sebenarnya tadi udah di-spill juga sama Pak Farul ya. Nah, kita mau lebih baik fokus industri yang seperti apa. Nah, mungkin ada tambahan lagi nggak, Bro Farul? Kalau tadi kan udah bahas soal rupiah bakal seperti apa, mungkin kayak nanti yang Q1-nya kita ekspektasi seperti apa. Eh, kalau saya sih prinsipnya sih ya, kalau mau apa namanya masih mau trading trading di cap, kalau aku sih nilai udah nggak worth it sih.
ini apa namanya rotasi besar di IHSG ini makin kelihatan sih. Sebenarnya kita udah lihat ya bahwa the new big cap already born. Kita udah lihat grup-grupnya Pak PP, kita udah lihat Pani. Ini bakalan banyak apa namanya cerita-cerita terkait ini bakal intensify. Kalau aku lihatnya better kita fokus di ini aja. Kalau untuk trading nanti better tanya makro aja, tanya gua kalau mau trading bank kapan bond rebound, kapan bond jualan. Nah, itu nanti kita ikut itu aja. For stock baru worth it ini kita bahas sama Jojo, bahas sama apa namanya sama Hans. Ini kira-kira mana aja ini cerita backdoor listing sama corporate action. Jadi ceritanya sahamnya ini bukan jadi ini nih, bukan cerita-cerita cacing jadi naga, enggak. Cacingnya udah besar, udah jadi ular, udah clear nih, udah zamannya nih udah berubah. Nah, perterinya sekarang kita tinggal milih aja mana yang ini yang bakal jadi naga, itu yang aku lihat. Tapi kalau yang mau mati harusnya udah mati sekarang kok dalam 2 tahun terakhir. Kita udah lihat ya mana yang akhirnya company jadi semaput atau akan semaput. Ada beberapa di bursa sering kita obrolin, itu kita lupain aja. Kita udah saatnya tahun depan itu via focus on the winner. Focus on the winner itu Konglo, ciri-cirinya adalah cari grup, lihat laporan keuangannya yang cash-nya gede banget. Yang cash-nya gede banget kayak FPP, nah kayak gitu itu udah tinggal nunggu waktu, they will do something. Ya, ya. Dan, Kenapa? Karena seperti yang tadi kita dan satu lagi ya, ini Indonesia, kita fokus industri ekstraktif. Kita realistis. Ya, ya, ya. Lagian juga tadi kan dari Bro Fahrul sempat ngomong juga ya, sorry, Fahrul atau Jojo ya, yang sekarang yang banyak duit itu sebenarnya corporate ya, bukan dari retail. Ya, corporate. Enggak, corporate. Jadi kita fokus sama konglo-konglo yang punya duit ini, itu dia. Ya, ya, ya. Ya, Oke, thank you. Oke, Ya, dan paling- itu gimana Jo? 1-2 kata mungkin ada Ya. yang lu belum jawab. Tadi ada pertanyaan JIHD naik, kenapa kok Adaro atau AADI-nya naik? Mungkin ada yang lu mau tambahin juga. Iya. Gua ini deh ya. Gua gini deh, ntar ya. Satu dulu, ada banyak sih sebelum yang mau gua sebutin sebenarnya nih. Jadi yang pertama gini dulu. Tadi kan kita udah ngomong tentang konglo stok. Konglo stok yang suka kan sebenarnya ada banyak yang bisa kita masukin. Ada Pani lah, ada Adaro, AADI gitu ya. Terus juga ada grup-grup Bakri, Bumi, BRMS gitu kan. Nah, mungkin ya kan jagoan kita sebenarnya memang Pani karena kita buat di report gitu. Di report kan kita punya TP 25.500 gitu. Bisa dicek di Terima Idea ya, di Terima Idea bisa dilihat research-nya di situ. Lalu yang kedua kita lihat saham-saham prajogoan gitu. Saham-saham PP ini mungkin yang menarik kayak kita lihat ada brand gitu kan, karena brand ini masih ada story MSCI. Jangan lupa juga Petro, itu kan mau stock split juga ya. Petro ini mau stock split dan mereka kayaknya bakal banyak project. Beli juga udah dapat pinjaman banyak juga kan dari beberapa bank gitu. Lalu kalau kita mau put aside on konglo stock, ngomongin bank, seandainya ada yang terlalu sukanya sama bank sampai nggak bisa move on dari saham-saham bank, ya NISP kalau menurut gua. NISP, kalau mau BRI tactical sampai awal tahun Januari aja gitu. Nah, terus sama kalau mau saham lain mungkin ini masih likuiditasnya masih belum oke. Kita beli Frugal Living Stock. Frugal Living Stock saham-saham maksudnya di kehidupan yang down trading lah ibaratnya. Down trading tuh ngirit. Ngirit. Nah, itu sebenarnya ada salah satunya yang kita lagi suka banget namanya PBID. PBID itu basically plastik. Ya. Plastik is biggest market share juga, dan PBID itu plastik bakso loh ibaratnya. Kalau makan bakso, itu menarik, boleh dilihat. Terus juga ada ini bata ringan. Ya, ya. Jadi sekarang tuh trennya bikin rumah nggak pakai batu bata merah, pakainya bata ringan. Dan bata ringan ini bahannya lebih gampang buat company, pakai semen kan harganya turun terus kan. Nah, ada juga itu sahamnya BLES namanya, BLES gitu. Ya, tapi itu boleh dilihat juga tuh. ya kalau untuk barang-barang begini teman-teman harus perhatiin juga turnover-nya setiap hari berapa. Memang menarik tapi mungkin tidak bukan Liquidity tolong ya. Penting itu likuiditas dia. Jangan harus mikir mau sebelum masuk, perhatikan juga misi keluarnya. Betul. Sesuaikan. Bisa aja. Kalau aku punya rule of thumb, kalau tiap hari aku ngebit itu nggak boleh ya, sebulis-bulisnya gua nggak boleh lebih dari 5%. Nah, kayak gitulah. 5% dari total bid offer yang ada, kira-kira gitu. Mesti realistis. Betul. Ya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Memang banyak banget juga barang-barang yang potensi naik.
tapi kadang-kadang satu papannya tipis banget dan jadinya akhirnya waktu kita masuk kita nggak perhatiin satu papannya berapa, kita jadi masuk kebesaran tapi keluarnya nggak bisa. Nah itu mungkin disclaimer-nya kayak gitu sih. Yang Jojo bicarakan tadi memang banyak banget sih teman-temannya barang-barang yang menarik. Sekarang tuh malah sebenarnya gampang sekali cari barang bagus. Tapi baik lagi, liquidity-nya kadang-kadang nggak semuanya cocok atau sesuai sama kita punya equity juga gitu. Nah itu sih kalau nambahin dari Jojo gitu. Kayaknya nanti bisa nanya sama Hans nih, mesti bisa dimunculin diterima nih Koan. Oh Mana yang liquidity-nya itu bagus. ada di kita punya next development. Nah, kalau untuk aplikasi ya akan ada banyak next development untuk tahun depan ya, termasuk obligasi ya, plan besar kita. Terus juga dari terima desktop kita juga ada yang baru dan ini masih akan banyak masih under development juga ke depannya. Jadi teman-teman ya ekspektasi tahun depan akan banyak perubahan atau sebenarnya ada banyak upgrade dari tempatnya kita. Itu aja sih. Iya, betul betul. Paling satu lagi nih apa? Adi itu ceritanya kan gini kan, ngomongin MSCI Index lagi lah, banyak yang bilang intinya kalau seandainya pengen MSCI Index masuk di Februari 2025 fast track, paling dijamin itu kalau seandainya bisa 13 ribuan harganya. Nah, dia itu hitung-hitungan indeks. It's not a 100% tapi paling memungkinkannya kalau seandainya bisa di 13.000 gitu. Jadi bukannya artinya dia bakal naik ke 13.000 ya, tapi kalau seandainya dia bisa sampai 13.000 gitu. Ya. Nah, kalau seandainya dia bisa stand di 7 ribuan selama setahun, itu bisa masuk ke MSCI yang standar, yang setahun tapi ya. Jadi masih setahun dari sekarang. Ya, intinya paling itu aja yang mau ditambahin tadi, soalnya kan banyak ada AAD ya, gitu. ya. Intinya perhatiin syaratnya dari MSCI apa dan dia bisa achieve atau enggak. Itu aja sih teman-teman harus ini, bukan kayak randomly oke, masuk MSCI, tapi syaratnya masuk MSCI udah sesuai nggak gitu. Kalau checklistnya belum ya mungkin nggak. Itu aja sih kalau. Anyway, thank you buat Pak Farul, Jojo ya. Mungkin ini live terakhir kita sama kalian di tahun ini sebelum nanti kita ganti tahun baru. Selamat tahun baru. Hopefully di tahun depannya nanti akan ada banyak atau sebenarnya market kita jauh lebih menarik dari tahun ini. Amin. Oke, thank you buat semuanya. Thank you. Bye. Thank you. Kita sama kita ketemu lagi next year. Jadi teman-teman besok trading good luck. See you semua. Good luck. Bye.